Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memikul salib yang berat, menanggung beban dosa manusia. Kami sadar bahwa juga menjadi beban akibat dosa kami. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari Jumat Agung, memperingati kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini akan kita adakan jalan salib hidup untuk mengenang peristiwa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu umat yang terkasih, mari kita renungkan kisah sengsara ini. Semoga kita semakin dikuatkan iman kita. Amin, amin, amin. Terima kasih dan selamat mengikuti perayaan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salib hidup. Hukum Taurat Musa dan tata cara agama kita. Tetapi yang terjadi justru ia menentang dan melanggar wujud Allah. Kamu tidak salah apa-apa dan kamu bisa. Oleh berguna bagimu jika ia telah mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita bersama. Siapapun dia dan bagaimanapun dia, jauh yang melawan kita, ia harus mati. Gimana cara kita menangkap dan menghukumnya? Sebab yang mendengar banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Ketika kita lihat, pasti kami telah menemukan seseorang yang biasa bersama Yesus. Barangkali kita bisa memanfaatkan dia untuk memberitahukan keberadaannya. Bawa dia masuk. Masuk. Benarkah kau ini seorang pengikut Yesus? Benar. Apa yang kalian hendak terjadi itu? Kami hanya minta informasi tentang keberadaan Yesus. Kalau kamu mau, ini. Kamu harus ikut bersama kami. Untuk beritahu keberadaan Yesus agar kami bisa menangkapnya. Apakah? Baiklah. Uang 30 keping perak. Ya, hanya karena 30 keping perak. Yudas sebenarnya rela menjual dan mengkhianati cinta dan kebaikan Yesus. Dengan sekejap mata ia melupakan persahabatan yang telah lama terjalin. Uang telah menutup mata Yudas, membutakan mata hatinya. Memang uang sering di atas segalanya. Demi uang, manusia rela mengorbankan apapun, bahkan siapapun. Dan akhirnya Yudas pun turut bekerja sama menjatuhkan hukuman atas Yesus sahabatnya. Ya, itulah uang dan manusia. Di taman Getsemani, hati Yesus sedih. Di taman Getsemani, Yesus memohonkan doa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah jauh. Kematian ini telah menantiku.
Mengapa jalan ini harus dilewat? Hatiku sangat sedih, sepertinya mati rasanya. Hingga lagi berdoa dalam dan batu dalam kota. Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apabila cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kurang tidur jangan terlalu. Silahkan untuk sanggup berjaga-jaga 1 jam. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang cemburu, tetapi daging lemah. Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Telah tiba bahwa anak manusia akan dimuliakan di atas salib. Dalam penderitaannya, datanglah segerombolan besar orang mendekati mereka, dan di antara segerombolan itu ikut juga Yudas, salah seorang murid Yesus. Maka genaplah nas kitab suci yang mengatakan, orang yang makan sehidangan dengan aku, itulah yang akan mengkhianati aku. Sungguh sangat tragis. Gimana Yesus? Siapa yang kalian cari? Akulah dia. Siapa yang kalian cari? Telah dikatakan kepadamu bahwa akulah. Jika akulah yang kalian cari, buatlah mereka. Salam mudah untuk memutuskan untuk datang. Itu dia, tangkap dia. Tidak. Mati aku. Terus sarungkanlah pedang. Barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh Allah. Atau kamu sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa, sehingga dia mengirimkan kepadaku lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tetapi aku harus berlawan kepada Bapa. Kan kamu aku yang kenyang sehingga engkau datang menggunakan pedang dan bumbung. Padahal setiap hari aku selalu bersama-sama dengan kalian dalam bait Allah. Tetapi kamu tidak mengetahui. Itulah kebiasaan sebelah. Pada saat itu, para murid Romawi maju dan menangkap Yesus. Mereka mulai menyiksa dia dan membelenggu dia dan membawanya ke hadapan Pilatus. Dijatuhi hukuman mati.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat kelas kakap, kini ia diadili oleh dosa manusia yang tahu apa artinya menderita. Walaupun ia tidak bersalah, inilah saatnya. Akankah ia dibebaskan? Ayo. Kau ya. Berani-beraninya. Bangsat. Sekarang dia tahu hebatnya orang yang melanggar hukum kita. Benar, orang kami seperti dia hendak menjadi raja, bahkan Allah. Tak ada di Indonesia. Tenang saja, dia pasti mati terhukum. Mari kita bawa orang ini ke Pilatus. Ayo, tangkap dia. Diam. Diseret. Salibkan dia. Salibkan orang ini. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tenang semuanya. Apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Tuan Gubernur, kami Hina dan terkapar. Pemuka-pemuka rakyat Yahudi sebenarnya memakai alasan melawan Kaisar agar Yesus dihukum mati. Sebagaimana lazimnya, siapa saja yang melawan Kaisar. Pilatus menjadi bingung. Kau seorang Yahudi. Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan mendengar dari orang-orang yang mengatakan tentang saya? Apakah engkau seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam-imam katamu sendirilah yang menyerahkan dikau pada aku. Katakanlah, apa yang engkau lakukan? Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Konsep itu kita pegang dan kita percaya sebagai kebenaran. Namun sayang, kita seringkali tidak cukup dengan mata yang tajam untuk membaca jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kedagingan manusiawi kita cenderung senang melihat di depan mata dan jarang bertolak lebih jauh ke dalam makna. Kini di hadapan mereka hanyalah sosok penghasut, orang gila, serta penghancur pengaku. Dia seorang Galilea. Baiklah, saya akan mengirim dia ke Herodes, karena Galilea adalah wilayah kekuasaan Herodes. Dialah yang seharusnya menangani kasus. ayo. Mau dia Herodes. Ayo, mat. Hukum dia. Pilatus tahu cara melepaskan Yesus dari tanggung jawabnya, karena ia berada dalam satu dilema. Herodes dikenal agung, tetapi lembaran darah orang tak
dan berdosa telah banyak ia tumpahkan secara tidak adil. Ia sosok pemimpin tirani. Ia memerintah dengan tangan besi. Ia kaki tangan pemerintah Roma dan menjilat kaki pemerintahan Roma untuk mendapat kuasa di daerahnya sendiri. Kini Yesus berhadapan dengan orang yang dahulu pernah ingin membunuhnya karena takut akan ancaman kekuasaannya. Kala itu beratus-ratus bayi dikorbankannya, walau hanya satu bayi yang menjadi targetnya di Yerusalem. Tetapi akhirnya lolos karena pemberitaan Tuhan melalui malaikatnya yang setia. Kitab suci pun memberikan kesaksian, terdengar ratapan di rumah, tangisan yang paling pedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak kenal menghibur sebab mereka tidak ada lagi. Lihatlah, ini sang Raja kebenaran, Tuhan langit dan bumi, akan dihadapkan pada seorang Raja dunia yang rakus kuasa, penuh keegoisan akan darah manusia. Dia adalah tanda bulan terhadap perilaku ketidakadilan dan kekerasan. Tak ada lagi logika kebenaran dalam kata-kata sombong Herodes dan segenap anak-anak Ibrani itu. Tetapi di balik kata-kata yang serakah itu menanti hukuman setimpal dan gada yang siap mengadili kata-kata dan Bangsat kau ini, bangsat! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bawa dia ke peratus. Orang ini telah dikembalikan Herodes kepadamu. Baiklah, orang ini telah sebagai seorang yang sukses. Saya dan Herodes telah memeriksa perkaranya, tetapi saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang menyebabkan ia pantas dihukum. Aku akan melepaskan seorang tahanan dan berkebiasaan pada pesta Paskah sesuai dengan apa Barabas yang merontak pembunuh keji itu. Kebencian yang tak terubah. Kini Yesus sama sekali tak terampuni di depan mereka. Aspek pelampuran telah pudar dari sanubari mereka. Di mana tidak ada pelampuran, di sana ada balas dendam, kebencian dan kehancuran. Di mana tidak ada pengampunan, semua manusia hanya diukur dari kegelapan dan kesalahan, tanpa memandang cahaya kebaikan. Padahal Allah yang mereka iman telah berulang kali memaafkan mereka dari berbagai salah nista mereka. Dia sama sekali tidak bersalah. Aku akan mendera dia. Setelah itu ia akan kulepaskan. Prajurit, cabut dia. Siapkan. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia. Salibkan dia! Yesus menerima semua deraan dan perilaku biadab Salibkan dia. dari Salibkan dia. Salibkan dia. sama sekali Siksa dia. Siksa dia. demi keselamatan manusia, membuat dia tabah dari semua dengan hukum badan. Dia dihakimi secara
kata sesuatu yang indah buat seorang raja murahan. Salam para bangsa orang Yahudi. Pukul dia, prajurit! Cambuk dia! Pukul! Oi, kamu orang, aku membawa dia keluar hadapan. Aku tidak menemukan kesalahan pada Bangun! Hei! Anjing! Bangun! Bangun! Kalau Tuhan berkenan tidak, Tuhan bukanlah sahabat kita. Karena setiap orang yang mengakui dirinya raja, sudah jelas menghargai Tuhan. Rasul, bagaimana? Kami tidak memerlukan orang seperti dia. Mengacaukan rakyat kami. Turun buang saya dengar. Kami beda. 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 Jadi aku harus menyalahkan rajamu. Satu-satunya raja kami adalah Kaisar. Turunkan bangsa ini. Tetapi kejahatan apa yang ia lakukan? Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Kini Tuhan sadar dan yakin bahwa segala usahanya sia-sia. Malah di hadapan rakyat, banyak nyalinya pun cium-cium. Malam aku bermimpi tentang Tuhan dan dalam mimpi dia dinyatakan takut. Aku juga tahu itu mana, tapi semua orang menghendaki ia hidup mati. Tidakkah mau mendengar pernyataan orang di luar sana? Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Kalau begitu, Papa harus mencuci tangan sebagai tanda tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang Kita merampas salibkan Yesus. Ya. Aku tak bebas. Dan kalian akan hukum mati. Tetapi ia harus memangku salibnya sendiri ke tempat yang akan menyiksa dirinya sendiri. Salibkan dia! 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 Pukul dia prajurit! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Cabut! Cabut! Salibkan dia! Ayo pukul, hei! Salibkan dia! Cepat! Jalan! Aksat! Aksat!
Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memikul salib yang berat, menanggung beban dosa manusia. Kami sadar bahwa kami juga memiliki beban akibat dosa kami yang kami perbuat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk ikut tanggung jawab menjaga alam dan lingkungan kami dengan bijaksana. Tuhan, ajarlah kami untuk memikul beban ini dengan penuh harapan, sebab Engkaulah pengharapan kami di sini dan selama-lamanya. Kasih kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami, Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, meskipun engkau jatuh dalam salib, engkau tidak menyerah, tetapi terus bangkit untuk melanjutkan setiap kejatuhan. Engkau ada dan harapan yang tak pernah pudar. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk bangkit dan berjuang menjaga agama. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami kini dan selamanya. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab Tuhan salib suci Engkau telah menebus kami. Dalam perjalanan, Yesus sangat kelelahan, lalu ia berhenti sejenak, dan saat itu Maria ibu Yesus masuk, menebusi para prajurit dan bertemu dengan anaknya. Ayo jalan, minggir, 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 jalan.
Tahu kita putar begini kan? Iya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, dalam pertemuanmu dengan ibumu Maria, kami melihat cinta yang penuh kasih dan pengorbanan. Semoga keluarga kami juga memiliki kasih seperti yang telah ditunjukkan olehmu dan Bunda Maria. Berilah kami kekuatan agar keluarga kami juga berani berkorban untuk berbuat secara nyata demi ikut menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami kini dan selamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Engkau telah menebus. Karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus tak mampu lagi melanjutkan perjalanannya sambil memikul salib. Maka prajurit dengan kebengisannya mengambil salah seorang rakyat dan menyuruhnya untuk menolong Yesus menyelesaikan perjalanannya. Tuan komandan, kelihatannya ia sudah kelelahan dari satu perjalanan. Dan sebelum hari seorang di antara mereka yang kuat untuk mikul salib itu. Tuan komandan, di sana ada banyak orang yang akan mengikuti kita. Kita bisa minta seseorang untuk membantu memikul salibnya. Benar, sebelum cari seorang di antara mereka yang kuat untuk membantu memikul salib itu. Jan! Hei, siapa namamu? Cepat bantu dia pikul salibnya. Cepat! Mari kembali ke Jangan cepat angkat kotanya. Pasang. Mati mah hujan. Makanya tiap kali yang minum banyak penjaga. Salibkan dia. Tahan motor. Biar dia lewat dulu. Terus cepat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus sudah membantu memikul salib yang berat. Kami juga dipanggil untuk selalu membantu menjaga dan merawat alam.
Kami berdoa agar kami dapat bekerja sama untuk melindungi bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, mengutamakan kebaikan bersama daripada kepentingan pribadi. Tuhan beri kami semangat untuk bekerja sama demi keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami kini dan selamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-6, Veronica mengesati Bapa Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Luka-luka yang terus menambah mengeluarkan darah semakin menambah beban dan penderitaan Yesus, hingga yang harus berkaki-kaki. Meski salibnya telah dipikul oleh Simon, Yesus tetap manusia. Sakit yang ia rasakan semakin menyiksanya. Di tengah langkahnya yang kian berat, seorang wanita yang yakin dan percaya padanya datang dan mengusapi Bapa Yesus. Wanita itu adalah Veronica. Pelan-pelan saja. Harus bitin. Tuhan Yesus, Veronica dengan berani keluar dari kerumunan banyak orang dan menyeka wajahnya yang penuh dan darah. Dia tidak takut dicemooh atas tindakan kecil dan sederhana yang dilakukannya. Sedang kami ragu berbuat baik. Kami takut untuk memulai memilah sampah karena merasa tindakan kecil kami tidak ada artinya. Ajari kami menemukan keberanian dan tindak untuk bertindak. Ajari kami untuk menyadari bahwa sekecil apapun kemampuan kami, hal itu tetap berkenan bagimu. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami kini dan selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-7, Hor kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun, dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali dan menyelesaikan kurban. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Kesempatan.
Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, tidak jarang kami berbuat salah dan dosa. Kami tidak mau belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami malah selalu mengulang yang sebenarnya tidak baik. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat melihat segala kekurangan dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang kami ubah dan menerima apa yang tidak. Supaya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Saudara yang salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita mereka sedang menangis. Dan para menangis lebih baik mereka mengikuti salibnya. Tetapi para mereka lakukan untuk mereka pun ditegur oleh Yesus. Kami berasa pedih, penderitaan yang mengorbankan diri. Semuanya ini, berikanlah kami Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau tangisi aku, tetapi tangislah dirimu dan anak-anakmu. Sebab akan tiga masanya orang berkata, berbahagialah wanita-wanita madu yang tak pernah melahirkan dan tak pernah pula menyusui anak. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Karena kayu diperlakukan demikian, apalagi kayu teri. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa kadang-kadang kami jatuh dengan sekadar memiliki rasa kasihan atau iba kepada mereka yang menderita. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan sesama akibat ulah manusia yang merusak alam ciptaannya. Semoga kami menjadi pembawa harapan kami bagi alam semesta. Tuhan, Engkaulah kami jadi bawah salib. Kami menyembahkan Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sejak gunung Golgota sudah nyata, Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur ketiga kalinya. Namun, Ia tidak mau menyerah demi cintanya kepada Bapa dan manusia. Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Ayo bangun, bangun, bangun deh. Ayo bangun.
Tahan. Tahan. Jalan pelan. Pengkhianat! Bangsat! Angkat mahkotanya dong. Cepat. Sakit lagi. Teriak. Pakai badan. Jalan, dorong jalan. Cepat. Jalan. Jangan kau. Bangsat. Hei. Tidak menyerah. Kami pun sering kali jatuh dalam upaya kami untuk menjaga bumi. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk membantu kami bangkit. Bantu kami untuk tidak putus asa dalam menjaga bumi. Berilah kami ketekunan dan kesetiaan dalam berjuang karena yakin bahwa Engkaulah pengharapan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuan Komandan, kita sudah sama, kita bertujuan. Apa yang harus kita lakukan kepada bangsa satu ini? Saya akan pakaiannya. Masuk dia. Tegakkan salibnya bersama kedua penjahat. Siap benar Anda. Buka bajunya bersama. Sudah dihina, dipukul, dicambuk. Ini pakaiannya pun ditanggalkan. Sial benar Anda. Ayo buka bajunya. Sudah kau. Geser. Memang inilah nasib seorang penjahat. Mereka pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Ambil bajunya. Mari kita undi pakaiannya. Pakaian Yesus ditanggalkan. Seret! Balik biar umat lihat sengsara Yesus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algozo. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu dan tanpa satu kata mengeluh, Yesus mendoakan mereka. Ikat dia. Panas ya. Lakukan dengan benar. Siap, komandan. Papan pintunya kemana? Kopi. Buat primus yang itu. Buat ini. Bat, tegakkan salib dia. Itu dia. Dan itu. Prajurit, ambil kursi. Tidak ada yang bergerak. Kalau dia raja orang Yahudi, semua jatuh ke tanah. Selamatkan dia dulu. Mencuri ikan di kolam paroki. Ketawa itu. Atau mereka tidak tahu. Tuan Komandan, jangan menulis raja orang Yahudi, tetapi tulislah bangsa orang Yahudi. Tuan Gubernur mengatakan bahwa kali tertulis tetaplah tertulis. ini artinya raja orang Yahudi. Tuan Komandan. Ayo prajurit, undi pakaiannya. Yesus sungguh kokoh dilantunkan sebagai orang saleh, tapi menurutnya dalam perjanjian lama. Ini pertemuan saudara malam pemazmur. Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengambil di antara mereka. Demikianlah yang dilakukan para prajurit bangsa itu. Bukan itu saja, semua orang pun menaruh elok padanya. Orang lain diselamatkannya, dirinya sendiri tidak diselamatkan. Tapi menyelamatkan diri saya ya tidak bisa. Cobalah, selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu. Hei goblok. Dan para teman-teman, jangan berhenti. Hei, lihatlah keparat tentang diri itu.
Betul. Betul. Selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dirimu. Ia diolok-olok bukan saja oleh para prajurit, melainkan juga orang banyak, oleh para penjahat yang disalibkan bersamanya. Tahukah engkau, kita sedang menderita. Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita ini memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita yang jahat. Tetapi orang ini tidak berbuat sedikit kesalahan pun. Yesus, ingatlah aku ketika engkau memasuki kerajaan. Hari ini engkau bersama-sama saya di taman. Sungguh tragis, di tengah walaupun masih ada kesayat hatinya. Dialah Maria Yesus, oleh dimanakah hatinya. Dan kedua Maria. Inilah anakku, inilah. Ternyata Yesus masih menghibur bundanya. Buat bundanya yang senantiasa setia mengikuti jalan salibnya. Saudara, itu kini Yesus menyerahkan kita ke dalam rangkulan kasih Bunda Maria. Ia akan senantiasa mendoakan kita dan menyertai kita sebagai anak-anak Allah. Sebelum mengakhiri hidupnya, Yesus berseru kepada Bapanya yang di surga dan menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Perempuan 12, Yesus wafat di sana. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadanya, sebab dengan salib suci Engkau telah menghidupkan. Tuhan tergantung di kayu salib. Sebelum mengakhiri hidupnya, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hei, dengar. Ia memanggil Allah untuk menolongnya. Tunggu. Kita lihat saja apa Elia datang dan akan menurunkannya. Ini, kau haus bukan? Iya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Selesailah. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan baik. 3 jam penuh sengsara, sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Waktu ia terseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita semua doakan untuk berlutut.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Turunkan. Telah merebahkannya pada pangkuan Maria yang penuh duka cita sebelum ia dimakamkan. Tuan Komandan, ada perintah dari Tuan Gubernur. Kalau kaki 3 orang ini lebih baik ditempatkan saja. Prajurit, rencana. Laksanakan. Kalau begitu, Coba buktikan sendiri kalau dia sudah mati. Dan bersyukur kepada-Nya sebab dengan salib itu karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Dia dibungkus dalam kain kafan, dengan hening dia diarak ke makam. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea, di antaranya adalah Maria, ibu Yesus. Kita mohon berkat Tuhan dari tangan
Pastor Andre. Semoga kita sekalian yang mengikuti jalan salib hidup ini di hari Jumat Agung senantiasa selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah jalan salib kita. Sekian dan terima kasih.